Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Arif dari USB Buleleng. Terima kasih banyak sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka sebagai guru tamu di sekolah kita yang akan membimbing anak-anak ke dalam langkah berikutnya bagaimana menyesuaikan industri, kegiatan di industri sehingga anak-anak bisa paham nanti hal-hal apa saja yang disampaikan di industri. Utamanya yang sering terjadi ini. Kemarin saya banyak menangkap bahwasannya anak-anak yang PKL di industri banyak yang masalah. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dari segi hard skill-nya luar biasa. Akan tetapi dari segi soft skill-nya, budaya kerjanya utamanya, disiplinnya, bagaimana dia harus berada di industri. Karena itu Bapak minta waktu untuk menyampaikan hari ini sebentar saja kepada anak-anak semuanya. Sehebat apapun nanti kalian bisa melakukan hal, keterampilan yang kalian miliki di industri, tetapi kalau kalian tidak menerapkan budaya kerja, percuma juga. Ya, contoh sederhana, mana ada Pak perusahaan yang mau rugi ketika Anda datang terlambat? Tidak ada kan? Nah, karena itu pada kesempatan hari ini Bapak datangkan guru tamu untuk bisa menyinggung tentang budaya kerja apa saja yang harus kalian lakukan di industri nanti ketika memang kalian sudah bisa bekerja di industri, sehingga paham. Jadi bukan hanya sekedar keterampilan yang dimiliki saja sebagai misalnya seperti kalian di busana ini untuk bisa menjahit, nyablon dan lain sebagainya, tetapi kalian juga harus paham hal-hal apa saja yang harus saya lakukan di industri terkait dengan budaya kerja tersebut. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya minta dengan hormat Pak Arif selaku narasumber dari USB Buleleng untuk sedikit memberikan budaya kerja kepada kalian semuanya. Ya, untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan langsung kepada Pak Arif untuk sedikit memberikan tentang budaya kerja apa saja yang ada di industri, utamanya yang terkait dengan kalian di tata busana. Ya, terima kasih. Waktu saya berikan kepada Pak Arif langsung untuk memberikan tentang budaya kerja ini. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Baik teman-teman, sebelumnya kemarin sudah pernah kita bahas juga itu secara umum terkait budaya kerja. Itu kan kemarin ada 8, cuman untuk hari ini yang akan kita bahas itu untuk budaya kerja yang lebih spesifik lagi. Kalau kemarin itu kita meruncing pada ada sekitar 8 budaya kerja, yang itu budaya kerja kita terhadap kualitas produk, ketepatan waktu, keselamatan kerja, kolaborasi tim, kreativitas, tanggung jawab, sama pengembangan pegawai. Cuman untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya kerja terutama di masalah soft skill-nya Pak ya. Itu biasanya tentang attitude kita, tentang tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Nah, seperti Bapak Kepala Sekolah tadi jelaskan juga, nggak ada perusahaan yang pengen rugi karena pegawai datangnya terlambat. Sebenarnya itu masalah juga sangat kompleks dialami setiap industri, terutama saya sendiri itu untuk membuat budaya kerja yang semacam ini yang datangnya bisa tepat waktu itu juga lumayan lama prosesnya, kurang lebih ada sekitar 4 tahun kami Pak. Itu kalau dulu karena kita itu kerja awalnya kan nggak ngajak orang-orang profesional, nggak merekrut orang-orang yang memang bergerak di bidangnya. Jadi kita itu awalnya ngajak teman main kita ajak kerja. Jadi di sana itu lebih ke nggak enakan jadinya, bawa perasaan oh dia mau telat silahkan, oh ada izin gini silahkan. Cuman makin hari ketika itu dibiarkan, ternyata dampaknya itu terhadap perusahaan juga nggak bakalan bisa berkembang. Akhirnya saya ambil sikap, saya garis tengahin untuk urusan kekeluargaan, urusan pertemanan itu ada batasnya, tapi untuk urusan perusahaan
juga lain ceritanya. Jadi kalau memang udah waktunya kerja, ya kita harus konsisten. Kita masuk kerja jam 7:30, minimal paling enggak itu 5 menit sebelum aktivitas pekerjaan kita udah standby di sana. Dan kita juga ngadain di sana itu ada reward sama punishmentnya juga. Di USB itu baru berjalan sekitar 3 bulan terakhir, Pak. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya itu USB kan udah sekitar 8 tahun. 8 tahun itu saya tidak pernah ngecek namanya absensi, itu tidak pernah ngecek. Jadi 3 bulan kemarin itu saya mulai melek lagi di data, ternyata banyak juga, hampir 80% itu staf rata-rata datangnya terlambat. Saya berpikir gimana caranya biar semua itu datang tepat waktu. Karena gini, dampaknya ketika misalkan suatu saat teman-teman jadi pegawai, itu kalau misalkan datangnya terlambat itu bakalan rentetannya bakalan panjang. Karena contoh misalkan kalau tukang jahit datangnya telat, ada baju deadline, atau misalkan kadang-kadang baju itu kan nggak semuanya benar, ada beberapa yang harus direvisi. Ketika salah satu telat itu bakalan mengganggu sama divisi yang lain. Potong misalkan, ketika potongan udah habis, tukang sablon mau nyablon, tukang bordirnya ingin kerja di bordirnya, karena potongan nggak ada, otomatis divisi lain yang lain juga terhambat. Ternyata dampaknya sebesar itu. Nah, selama ini saya kurang melek untuk di sana. Makanya akhir-akhir ini terus saya perbarui untuk manajemen, ketemulah suatu skema yang cukup ideal di sana. Jadi teman-teman yang datangnya tepat waktu sebelum jam 7:30 itu kita kasih gaji tambahan. Itu maksudnya di harian, diakumulasi 1 bulan. Cuman kalau mereka telat 1 menit saja itu ada potongannya juga, dan itu cukup signifikan. Jadi dari 80% yang semula datangnya terlambat, sekarang tinggal 2% saja. Nah, kemarin akhir bulan kita gajian, mereka gaji semua, ternyata sudah bagus. Nah, ternyata dampak budayanya mereka datang tepat waktu itu apa? Pekerjaan itu ternyata lebih bisa sesuai dengan deadline. Nggak kita harus lembur tengah malam lagi. Memang kalau lemburan memang harus ada. Itu untuk biasanya pekerjaan yang sifatnya urgent-urgent. Kadang-kadang juga teman-teman CS di depan itu ngedilin proyek itu nggak yang 1 minggu, 2 minggu selesai, nggak. Kadang 2-3 hari harus selesai, mereka terima, oke siap. Mereka harus lembur. Nah, dengan budaya yang seperti itu sangat meminimalisir lagi kita itu kerja overtime sangat minim. Jadi teman-teman yang punya keluarga bisa pulang tepat waktu, juga pelanggan juga tidak kecewa. Kalaupun misalkan harus ada lemburan, itu memang harus karena ada over di jumlah kerjaan. Terus budaya tepat waktu sudah. Yang selanjutnya itu mengenai ini, rasa menghormati satu sama lain. Itu penting sekali. Karena ini, apalagi nanti adik-adik ini sebagai junior, ibaratnya masuk ke suatu perusahaan, itu nanti pasti yang senior-senior ini, semua orang itu kan punya sifat berbeda. Jadi biasanya kalau yang junior itu harus ngalah daripada yang senior. Karena nanti apa? Yang senior itu pasti pengennya dihormatin, pengennya lebih dihargai. Contoh misalkan kalau kita mau pulang harus pamitan, harus menyapa. Itu kesannya sepele. Mungkin setiap individu ngeremehin hal-hal tersebut. Cuman ketika misalkan kita pertemuan di awal udah kasih momen yang kurang enak lah, itu nanti bakalan sampai kepanjangan. Dan itu harus nunggu momen-momen tertentu buat memperbaiki. Jadi sifat saling menghormati tolong ditanamkan di
pribadi masing-masing, karena semakin kita menghormati orang lain, semakin orang itu juga hormat sama kita. Jadi apa yang kita berikan, otomatis mereka akan juga memberikan yang baik buat kita. Itu penting juga, bisa saling menghormati. Terus setelah itu, selain menghormati juga budaya tanggung jawab terhadap, kan itu intinya ini, kesimpulannya pokoknya teman-teman kalau di dunia kerja harus ikutin aturan perusahaan. Sehebat skillnya teman-teman di sini, kalau tanpa didasari dengan attitude yang baik, sikap yang baik, berbudaya yang baik, kemungkinan tidak akan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan perusahaan. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah dibekelin skill yang baik, terus ditambah dengan attitude, sikap yang baik juga, berbudaya yang baik, ikutin aturan tata tertib perusahaan, ya kemungkinan lebih besar teman-teman berkarir itu akan lebih maju. Kurang lebihnya sih seperti itu. Yang baik silahkan ditangkap, semoga jadi bekal nanti buat adik-adik semua ketika berada di dunia kerja. Mudah-mudahan nanti ke depan juga apa yang saya sampaikan bisa jadi bekal yang baik, sehingga nanti adik-adik mencari tempat kerja atau membangun suatu usaha itu bisa maksimal sesuai dengan cita-cita adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif sudah menyampaikan sedikit tentang budaya kerja sebelum mungkin anak-anak memulai tentang prakteknya ya. Apa yang disampaikan tadi Pak Arif itu betul sekali. Contoh di lembaga ini saja, tanpa ada komunikasi yang baik, baik antara guru dengan pegawai, pegawai dengan pegawai, guru dengan siswa, kita yakin bahwa itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi yang namanya perusahaan ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tidak ada yang perusahaan yang mau rugi gara-gara banyak pegawainya yang tidak disiplin. Nah, karena itu sangat penting sekali budaya kerja ini. Budaya kerja ini pembiasaan ya, pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa diminta hadir jam 7, saya yakin kalau ada kebiasaan sudah hadir sebelum jam 7 pasti bisa. Itu pembiasaan bagi anak-anak. Nah, karena itu sehebat apapun nanti kalian skill yang kalian miliki, tanpa ada budaya kerja, tanpa ada attitude yang baik, saya yakin perusahaan tidak akan mau juga mempertahankan kalian sehebat apapun, karena ini sangat penting sekali. Nah, karena itu anak-anak, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Arif selaku guru tamu di sekolah kita, mohon dicermati dengan baik. Mulai sekarang kita sadar akan diri kita, kemudian belajar untuk memanajemen diri. Bagaimana nanti kita menyikapi soft skill itu sangat penting bagi kita. Itu kiranya yang Bapak bisa sampaikan kepada anak-anak. Silakan sebentar bisa kalian praktik. Apapun yang dituntun oleh guru tamu kita, itu adalah untuk kita sendiri ke depannya. Ya, silakan anak-anak, selamat berlatih. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah ada di sini. Ye.